Baik, perkenalkan nama saya Putri Amanda Silayan dengan NIM 42122111013. Jadi di video ini saya akan membuat video penjelasan dan juga simulasi untuk tugas 3 dari mata kuliah Desain Sistem Mekatronika, di mana untuk tugasnya adalah membuat desain sistem mekatronika sederhana pick and place untuk memindahkan barang ke dua konveyor dengan satu konveyor in. Nah, di sini saya sudah membuat simulasi pick and place-nya, yaitu dengan menggunakan satu buah konveyor in dan dua buah konveyor out. Nah, dengan sistemnya atau flowchart-nya adalah sebagai berikut. Jadi, pada saat selector switch itu diaktifkan atau berada di auto mode, jadi di sini saya menggunakan tombol, 3 buah tombol, yaitu ada tombol selector switch. Nah, ini ada tombol selector switch di bagian sini. Kemudian ada tombol start dan ada tombol stop. Nah, jadi ketika selector switch itu berada di auto mode dan ketika tombol start ditekan, maka emitter aktif. Nah, emitter aktif ini ini adalah emitter. Nah, pada saat emitter aktif, maka palet akan keluar atau palet akan jatuh, yang dimana palet tersebut akan berada di konveyor. Nah, kemudian setelah itu konveyor 1 akan aktif. Nah, konveyor 1 ini sama dengan konveyor in-nya atau yang akan mensuplai palet-palet yang akan diproses di step selanjutnya. Nah, kemudian setelah itu sensor barang di mesin assembly terdeteksi. Nah, pada mesin ini terdapat sensor vision di sini. Nah, sensor vision ini yang akan mendeteksi ada atau tidaknya barang, sehingga menjadi syarat untuk mesin itu start atau mesin aktif. Nah, kemudian pada saat kondisi mesin ready, maka arm robot akan mengantar palet ke dalam assembly machine. Nah, di sini ada mesin CNC, yaitu untuk mengassembly atau membentuk palet sesuai dengan yang sudah diprogramkan pada mesin CNC-nya. Nah, kemudian pada saat kondisi mesin itu sedang busy atau sedang melakukan proses assembly di dalam mesin CNC, maka palet akan menunggu proses assembly sebelumnya selesai. Nah, kemudian setelah step selanjutnya pada saat kondisi mesin ready adalah arm robot akan mengantar palet ke dalam assembly machine. Nah, pada saat palet sudah selesai di assembly, maka arm robot akan mengambil dan mengantar palet ke conveyor 2 dan 3. Nah, jadi pada saat palet sudah selesai di assembly, maka pintu CNC akan terbuka dan arm robot ini akan mengambil palet dan akan mengantarkan ke conveyor 2 atau 3. Nah, disinilah sistem pendeteksi warna itu bekerja. Nah, di sini ada 2 buah sensor vision saya letakkan, yaitu untuk mendeteksi warna palet berwarna hijau atau berwarna biru. Nah, ketika berwarna hijau, maka pivot arm 1 akan aktif. Nah, ketika warna hijau, maka palet akan tetap berjalan sampai dengan conveyor 2. Nah, pada saat berwarna hijau, pivot arm 1 yang akan aktif. Sehingga pada saat pivot arm 1 aktif, maka akan membelokkan atau mengarahkan palet untuk ke box akhir untuk palet berwarna hijau. Nah, begitu sebaliknya pada saat sensor vision mendeteksi warna biru, maka pivot arm 2 yang akan aktif. Nah, di sini pada saat sensor vision mendeteksi warna biru, maka pivot arm 2 yang akan aktif. Nah, kemudian proses akan selesai dan pada saat tombol stop ditekan, maka proses sistem berhenti dan berakhir. Nah, di sini di sini untuk sensor visionnya itu mengikuti yang ada di program. Nah, untuk pivotron 1 ini berarti sensor 2, yaitu sensor X3. Nah, begitu sebaliknya kalau warna untuk pivot belt 2, pivot belt 2, nah ini pivot belt, maka itu sensor X2 atau sensor 1. Nah, itu sudah saya sesuaikan.
Nah, itu untuk flowchartnya, dan kita langsung ke programnya saja. Nah, untuk programnya di sini saya sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buah output, dan saya sudah membuat 6 buah input. Nah, di mana ada start, stop, sensor 1, sensor 2, selector, dan MC1 is busy, yaitu untuk sensor inputan yang menandakan bahwa si mesin assembly sedang aktif atau running. Nah, itu untuk inputnya, dan untuk outputnya di sini ada conveyor 2M, yaitu yang Y0 untuk conveyor input, kemudian ada emitter, mesin counter 1 start, kemudian pivot turn, pivot belt, kemudian turn, baru belt 1, kemudian itu conveyor yang untuk outputnya yaitu 2 biji. Nah, di sini pivot turn ini untuk mengaktifkan pivotnya, dan pivot turnnya ini untuk mengarahkan untuk gerakannya ke mengarahkan gerakan ini conveyor pada pivotnya. Nah, jadi jadi pivotnya itu selain mengarahkan, dia juga bisa berjalan untuk ininya, uh, untuk seperti sistem conveyor lah kayak gitu. Nah, kita langsung saja ke programnya. Di sini saya sudah membuat programnya, yaitu pada saat tombol start ditekan, maka output Y0 akan aktif dan akan mengunci untuk line ini. Kemudian pada saat start ditekan, maka dan selektor di kondisi auto, maka emitter akan aktif dan barang akan uh, ditaruh atau barang akan diletakkan di conveyor input. Nah, kemudian mesin counter 1 akan start, sehingga armnya ini akan mengambil palet dan mengantarkannya ke mesin assembly. Dan pada saat sensor 1 ini mendeteksi warna, di sini sensor 1 X2, sensor 1 di sini untuk mendeteksi warna biru. Nah, jadi pada saat sensor 1 ini aktif, maka akan mengaktifkan memori M0. Nah, memori M0 ini akan mengunci, dan pada saat memori M0 aktif, maka pivot turn dan pivot belt itu akan aktif, atau Y3 dan Y4. Dan juga timer untuk pergerakan konvernya akan aktif selama 10 detik, dan pada saat selesai menghitung selama 10 detik, maka akan memutus untuk pivot dan juga untuk memorinya. Dan begitu sebaliknya, pada saat sensor 2 atau X3 ini mendeteksi palet berwarna hijau, maka memori 2 atau memori M1 akan aktif. Nah, pada saat memori M1 aktif, maka pivot turn 1 dan pivot belt 1 atau Y5 dan Y6 akan aktif, dan juga timer untuk menghitung lamanya uh, lamanya conveyor untuk pivot ini aktif itu selama 20 detik, dan pada saat selesai menghitung maka akan diputus melalui T1. Nah, ini juga pada saat memori M1 aktif, memori M0 aktif dan memori M1 aktif, maka itu akan mengaktifkan conveyor Y7 dan Y8. Nah, ini conveyor yang di sini. Di sini. Nah, tadi timer itu untuk mengontrol pivot-pivot ini. Nah, mungkin bisa langsung saja kita simulasikan. Pertama kita convert, kemudian kita reboot all. Kemudian kita debug, simulation, start simulation. Oke, nol warning dan nol error. Kemudian kita langsung ke MX OPC atau MX configuration-nya. Nah, di sini fungsinya MX OPC itu untuk menjembatani dari program pada PLC agar bisa diproses di factory I/O. Nah, di sini saya sudah membuat grupnya, yaitu dev01 dengan name tag-nya saya sesuaikan dengan yang ada di program atau sesuai dengan input-output yang saya masukkan di program. Nah, untuk konfigurasinya itu saya menggunakan PC GXWorks 3, kemudian CPU type-nya itu seriesnya R, CPU type-nya R04. Nah, ini saya sesuaikan pada saat sebelum saya memulai untuk membuat program di GXWorks 3-nya.
Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa quality-nya good, berarti semuanya sudah terhubung dengan baik atau sukses. Nah, kemudian kita langsung saja ke factory IO-nya, kita buat file driver. Nah, di sini saya sudah menyesuaikan untuk input dan output-nya sesuai dengan input dan output yang ada di program. Di GXWorks 3-nya ini sudah saya sesuaikan, ada digital display, ada belt conveyor 1, 2, 3, emitter, kemudian ada pivot, ada sensor vision, start, stop, dan selector, dan identify atau sensor untuk machine center 1 is busy. Kemudian koneksinya udah oke, kita langsung runningkan saja. Nah, jadi pada saat saya mau start simulation dan juga pada saat saya menekan tombol start, maka conveyor in akan aktif dan akan membawa palet ke mesin assembly-nya. Nah, di sini di dalam mesin assembly proses ini ada vision yang mendeteksi adanya benda. Baik, dikarenakan pada saat saya mengaktifkan melalui screen record dia menjadi nge-lag sehingga gerakan armnya tidak maksimal, maka saya merekamnya melalui handphone. Nah, jadi pada saat kita mengklik start simulation, kemudian kita mengaktifkan tombol start, maka emitter akan membawa palet menuju ke assembly line. Nah, pada saat mesin sensor vision itu mendeteksi ada palet, maka ARM akan mengambil palet dan mengantarkannya ke mesin assembly. Nah, sehingga pada saat itu pada saat ARM sudah mengantarkan ke mesin assembly, maka mesin CNC akan menutup dan proses assembly akan berjalan. Nah, setelah itu pada saat selesai, maka ARM akan mengambil palet yang berwarna hijau dan mengantarkannya ke conveyor 2 dan conveyor 3 atau conveyor output. Nah, di sini karena ini berwarna hijau, maka pivot ARM 1 yang aktif, sehingga di sini akan membawa palet menuju ke outputnya dan akan menuju ke box. Nah, itu untuk warna hijau. Kemudian kita coba lagi. Untuk step selanjutnya ini masih berwarna hijau. Kita dapat mengklik tombol start. Nah, kemudian pada saat kita tombol start, maka dia akan menjalankan seperti siklus yang tadi sebelumnya. Nah, mari kita lihat. Nah, dia akan membawa ke mesin assembly. Kemudian setelah itu si ARM akan menunggu untuk proses assembly selesai. Nah, setelah proses assembly selesai, maka ARM akan mengambil palet dan mengantarkannya ke conveyor output. Nah, maka palet akan dideteksi oleh sensor vision. Nah, di sini sensor vision 2 yang aktif, sehingga karena dia berwarna hijau, maka pivot ARM 1 yang akan aktif dan kembali lagi mengantarkannya ke box akhir palet. Nah, kemudian itu untuk warna hijau. Kita dapat melihat untuk yang berwarna biru. Nah, untuk yang berwarna biru, kita klik tombol start. Nah, ketika kita mengklik tombol start, kemudian kita mengklik tombol stop, maka dia akan berhenti di kondisi terakhir. Nah, ini tadi saya tekan tombol start, lalu tekan tombol stop. Kemudian saya tekan tombol start lagi, maka ARM akan membawa palet yang berwarna biru ini menuju ke mesin CNC atau mesin assembly dan akan melanjutkan proses. Nah, kemudian maka palet akan di assembly. Kemudian setelah selesai, maka kadang ARM-nya ini dia error. Nah, maka dia akan membawa palet ke conveyor akhir. Nah, karena dia berwarna biru, maka sensor vision 1 yang akan aktif dan akan menuju ke tempat pembuangan yang berwarna biru. Nah, demikianlah penjelasan mengenai ini programnya, dan demikianlah penjelasan mengenai tugas 3 untuk pick and place. Terima kasih dan semoga bermanfaat.